Meskipun masih dibayangi krisis global, produsen kertas PT Suparma Tbk memproyeksikan kinerja penjualan bersih tahun depan bisa tumbuh sedikitnya 10% atau mampu mencapai 3,4 triliun rupiah. Direktur PT Suparma, Hendro Luhur, dalam virtual paparan publik mengatakan, di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global ke depan, perseroan masih cukup optimis untuk memasang target pertumbuhan 10% lantaran Indonesia diprediksi tidak akan mengalami resesi atau pertumbuhan minus. Menurutnya, perseroan melihat bahwa Indonesia sendiri optimis dengan pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan positif dan tidak akan mengalami yang disebut resesi. Bahkan tahun ini di tengah gejolak ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup bagus yaitu 5,72%. Hendro Luhur juga menjelaskan kinerja penjualan bersih perseroan tahun ini hingga September pun juga mampu mencapai 2,35 triliun rupiah atau tumbuh 22,5%. Capaian tersebut setara dengan 76% dari target yang ditetapkan tahun ini, yaitu mencapai 3,1 triliun rupiah, meningkat dibandingkan capaian 2021 yang mencapai 2,79 triliun rupiah. Sementara sampai dengan Oktober 2022 atau 10 bulan terakhir ini, capaian penjualan perseroan telah mencapai 84% atau setara dengan 2,6 triliun rupiah. Dan jika secara matematika, mestinya perseroan optimis target 3,1 triliun rupiah tersebut akan tercapai sampai Desember 2022 mendatang. Dan sejalan dengan capaian kinerja penjualan bersih, menurut Hendro Luhur, hingga September 2022, PT Suparma Tbk berhasil catatkan pertumbuhan laba komprehensif sebesar 59,3 miliar rupiah atau 3,17%. Begitu juga dengan kapasitas terpasang produksi tisu perseroan mengalami peningkatan dari 250.000 metrik ton menjadi 305.900 metrik ton atau naik 21,9% karena mesin PM10 telah berproduksi komersial pada 7 Maret 2022 lalu. Hendro Luhur juga menambahkan, untuk capaian tahun depan, perseroan akan memperkuat pasar dalam negeri, meskipun juga tetap akan melakukan ekspor sebagai langkah hedging antara ekspor dan impor di saat terjadi kenaikan harga bahan baku. Sementara mengenai kenaikan harga bahan baku sendiri, menurut Hendro Luhur, kondisi tersebut memang berdampak pada industri tisu. Sepanjang tahun ini menurutnya, hingga Oktober, harga bahan baku pulp naik lebih dari 30% dan jenis pulp yang digunakan adalah lokal yang naiknya bahkan 66% dibanding harga di awal tahun. Meski demikian, perseroan juga masih tetap optimis di tahun 2023 mendatang. Tren permintaan kertas, utamanya untuk kertas tisu, seiring dengan kenaikan sektor bisnis hotel, restoran, dan kafe, serta kebutuhan tisu untuk rumah tangga, maka tren permintaan tisu di tahun depan masih akan tetap bertumbuh signifikan.